Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih. Bersyukur atas segala kemurahan dan berkat Tuhan, kita boleh dipertemukan pada pagi hari ini di dalam Teduh Pagi GKI Kasar. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapannya. Kita persiapkan hati kita melalui pujian berikut ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon hikmat dan pimpinannya supaya kita boleh mengerti akan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dan bimbing kami di dalam kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, dan kami serahkan waktu ini juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga kami yang mendengarkan akan firman-Mu berdalam tangan kasih. Urapi kami semuanya Tuhan, hanya puji dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Saya akan membacakan Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang menjadi fokus dalam bacaan kita pada teduh pagi hari ini adalah ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus akan bekerja menuntun kita untuk mengubah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Ayat tersebut menjadi bagian dari dan milik anak-anak Allah yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Apapun yang boleh dilaluinya dalam hidup akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Seberat apapun kondisi yang kita lalui, Allah akan senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau hidup dalam tuntunan Roh. Sekalipun kita akan melalui kesusahan dan penderitaan, kita sedang berjalan menuju kebaikan yang dirancang oleh Allah dalam kehidupan kita dengan kasih setia-Nya. Allah akan mengubah segala sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maka kita akan menyadari bahwa apapun yang boleh terjadi, ada penyertaan Tuhan yang memimpin kita kepada kebaikan. Sehingga jangan kita lari ataupun jangan mengeluh, takut terhadap masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi, sebab Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Dalam Mazmur 25 ayat 10 dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang ayat dari Roma 8 ayat 28 ini. Saya akan membacakan ilustrasi
ilustrasi tersebut. Roma 8 ayat 28 digambarkan melalui ilustrasi, yaitu seorang imam yang berpikir dia gagal. Pastor paroki dari sebuah kota kecil tiba di gereja dengan semangat dan motivasi untuk melakukan misa malam lagi. Tetapi jam telah berlalu dan umat kota itu tidak datang. Setelah penundaan 15 menit, 3 anak masuk. Kemudian setelah 20 menit, 2 orang muda masuk. Jadi imam memutuskan untuk memulai misa tersebut dengan 5 orang. Selama misa berlangsung, ada sepasang suami istri datang yang duduk di bangku terakhir di gereja itu. Ketika imam berkhotbah dan menjelaskan tentang Injil, ada orang setengah kotor lainnya yang masuk dengan seutas tali di tangannya. Kecewa dan tidak memahami penyebab lemahnya keterlibatan umat beriman, imam merayakan misa dengan cinta dan berkhotbah dengan antusias dan semangat. Dalam perjalanan pulang, imam itu dirampok dan dipukuli oleh 2 pencuri yang mencuri mapnya di mana Alkitab dan barang berharga lainnya berada. Sesampainya di rumah paroki dan membalut lukanya, dia menggambarkan hari itu sebagai hari yang paling menyedihkan dalam hidup saya, kegagalan pelayanan saya, dan hari paling tidak berbuah dalam karir saya. Tapi tidak apa-apa, saya melakukan segalanya dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Setelah 5 tahun, imam memutuskan untuk membagikan kisah ini kepada umat paroki di gereja. Ketika dia selesai bercerita, sepasang suami istri di paroki itu menghentikannya dan berkata, "Romo, pasangan dalam cerita yang duduk di belakang itu adalah kami. Kami berada di ambang perpisahan karena beberapa masalah dan perselisihan di rumah kami. Malam itu kami akhirnya memutuskan untuk bercerai, tetapi pertama-tama kami memutuskan untuk datang ke gereja untuk terakhir kalinya sebagai pasangan, dan kemudian masing-masing akan mengikuti jalan mereka. Sementara itu kami mengesampingkan pikiran tentang perceraian setelah mendengarkan homili Anda pada malam yang sama. Hasilnya hari ini kami di sini dengan rumah dan keluarga kami dipulihkan." Saat pasangan itu berbicara, salah satu pengusaha paling sukses yang membantu kehidupan orang-orang di gereja itu memberi hormat, meminta untuk berbicara. Dan memberinya kesempatan, pengusaha itu berkata, "Romo, saya adalah orang yang datang setengah kotor dengan tali di tangan saya. Saya berada di ambang kebangkrutan, tersesat dalam narkoba. Istri dan anak-anak saya telah meninggalkan rumah karena perilaku saya. Malam itu saya mencoba bunuh diri, tapi talinya putus, jadi saya keluar untuk membeli yang lain. Ketika saya di jalan, saya melihat gereja terbuka. Saya memutuskan untuk masuk meskipun saya benar-benar kotor dan memiliki tali di tangan saya. Malam itu homilimu menusuk hatiku dan aku keluar dari sini sebagai orang yang berubah. Hari ini saya lepas dari narkoba. Keluarga saya pulang dan saya menjadi pengusaha paling sukses di kota." Di gerbang pintu masuk sakristi, diakon berteriak, "Romo, saya adalah salah satu pencuri yang mencuri barang-barang Anda. Yang lain meninggal pada malam yang sama saat kami melakukan perampokan kedua. Di dalam tasnya ada sebuah Alkitab. Saya membacanya setiap kali saya bangun di pagi hari. Setelah semua bacaan ini, saya memutuskan untuk menerapkannya dalam hidup saya dan berpartisipasi di gereja ini." Romo itu terkejut dan mulai menangis bersama umat. Bagaimanapun malam yang dia anggap sebagai malam kegagalan,
adalah yang paling berbuah dari pelayanannya. Pesan dari cerita ini adalah, mari kita melakukan pekerjaan ataupun pelayanan kita dengan penuh dedikasi dan semangat. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik setiap hari, karena kita semua adalah instrumen kebaikan bagi kehidupan seseorang. Di hari-hari terburuk dalam kehidupan kita, kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dapat menggunakan keadaan yang buruk dari sebuah kehidupan untuk menghasilkan yang terbaik bagi orang lain. Itulah kesaksian yang inspiratif bagi kita semua. Dan marilah kita juga terus melakukan pelayanan atau panggilan kita dimanapun dengan sungguh-sungguh hati dan sepenuhnya untuk Tuhan. Segala puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tangan kuasa Tuhan sedang berkarya, agung dan mulia melampaui akal manusia. Tangan kuasa Tuhan yang mengawali, Dia juga pasti yang menyelesaikan. Tangan kuasa Tuhan sedang berkarya, agung dan mulia melampaui akal manusia. Tangan kuasa Tuhan yang mengawali, Dia juga pasti yang menyelesaikan. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja, dengan firman-Nya semua pasti terjadi. Bersama Allah kita lakukan perbuatan yang besar, sebab Dia mempelai pria turut bekerja. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja, dengan firman-Nya semua pasti terjadi. Bersama Allah kita lakukan perbuatan yang besar, sebab Dia mempelai pria turut bekerja. Sebab Dia mempelai pria turut bekerja. Sebab Dia mempelai pria turut bekerja. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita mendoakan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan ketika kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Dialah firman yang kami dengar sungguh dapat menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan pencerahan bagi kami, supaya dimanapun kami berada, kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, yang kami menjadi berkat bagi sama kami. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk pendeta, khususnya pendeta konsulen bagi Jemaat Gemsari, Pendeta Yosafat. Kiranya Engkau yang menolong dan berkati hamba-Mu ini di dalam segala pelayanan beliau, juga di dalam kehidupan keluarga, kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi. Kami juga berdoa untuk para penatua, untuk komisi-komisi, untuk para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam berpelayanan di jemaat-Mu di GKI Gayungsari.
Kiranya hikmat Tuhan yang senantiasa menyertai supaya mereka dapat melakukan segala tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan kebutuhan pendeta di jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga hanya pilihan Tuhan yang boleh menjadi hamba Tuhan tempat ini ya Bapa. Dan biarlah kami semua boleh bersabar menunggu waktu yang sudah Tuhan tentukan bagi kami semuanya. Dan biarlah kami semua terus berserah dan berharap hanya kepada pimpinan saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian di tahun 2023 ya Bapak di GKI Gayungsari. Kiranya Tuhan berkati sehingga seluruh program ini dapat berjalan dengan baik dan khususnya juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga bagi keseluruhan masyarakat di sekitar jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja dan yang Engkau yang juga memberkati dan memberikan kelancaran sehingga pada saat yang Tuhan tentukan perizinan gereja tersebut boleh keluar ya Bapak. Dan kami boleh beribadah dengan aman, dengan tentram, dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan berkati supaya bantuan-bantuan untuk korban bencana alam ini dapat tersalurkan dengan baik. Begitu pula dengan korban-korban bencana alam, mereka terus dipulihkan dan dikuatkan ya Bapak dari trauma mereka dan terus berpengharapan hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona. Kami bersyukur untuk kemajuan sampai dengan saat ini yang semakin terus membaik. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dan biarlah kami sebagai masyarakat juga mendukung akan program pemerintah ini ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja, juga di kota Surabaya, bangsa dan negara, juga di seluruh dunia khususnya biarlah rasa aman, damai dan sejahtera boleh terjadi ya Bapak. Khususnya juga untuk perang Ukraina dan Rusia yang belum berakhir, kiranya Tuhan yang menolong sehingga boleh terjadi kedamaian ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan keamanan di dalam menjelang pemilu tahun 2024. Tuhan berkati pemerintah dalam mempersiapkan semuanya ini sehingga boleh dipersiapkan dengan baik, dengan tentram dan damai. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk jemaat yang lanjut usia, biar mereka terus bersyukur, mereka terus berpengharapan dan menyerahkan kehidupan mereka hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Magdalena Heni, Bapak Yonatan Istiwibowo, Saudari Kusdiantika Pratiwi, Bapak Yohanes Sudarsiman, Bapak Henry Imanto, Saudara Andre, Saudara Yunus, Ibu Sri Mulyani, kakak ipar dari Bapak Teguh, juga beserta dengan anak Noval, anak Michael. Ya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka, Tuhan berkati segala proses pengobatan yang mereka lalui ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berusia lanjut dan sakit, untuk Ibu Susana Indrawati, untuk Ibu Nanet Johansen, Ibu Yunisul Marso, Ibu Arya Sutiwo, Bapak Irwan Jaya, Ibu Yusi Iniati, Ibu Sena, Ibu Sri Geni, Bapak Matius, Bapak Darwinto, Bapak Wakini, ataupun ada Bapak Ibu yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan ikut campur tangan. Engkau mengetahui segala sakit penyakit yang mereka derita satu persatu ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh dipulihkan melalui obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan berkati segala pengobatan yang dilakukan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu depan. Kami berdoa untuk Bapak John Lee, Bapak Irwan Wijaya, Saudari Ali Widya Suryawati, Ibu Nini Bukiati. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka selama ini. Dan kami yakin
Engkau juga yang akan menyertai di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapa, di dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya Tuhan, supaya biarlah melalui kehidupan hamba-hambamu ini, Kau pakai hamba-hambamu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah kami terus Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Segala pujian dan hormat hanya untuk nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Teduh Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,